Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Wa ikhtaru minhum al-Araba wa minhum Quraisyan wa minhum Bani Hashim wa minhum habibahum Muhammad sayyidil mursalin. Wa huwa sallallahu alaihi wa sallama safwatul mustafain al-akhyar wa nukhbatun nukhabi wa khiyarul khiyar. Faqala tabaraka ismuhu wa ta'allat azamatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzili qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan wa rafa'na laka dhikrak. Wa qala afdalus salatu wassalam ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu ana qailuhum idza wafadu ana mubashiruhum idza ya'isu ana sayyidu walad adam wala faqar liwa'ul hamdi biyadihi aw kama qala sadaqallah wa ballagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyar hadirin wal hadirat, tamu-tamunya Nabi Muhammad, calon penghuni surganya Allah, yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Bersama kita banyak hadir para alim ulama, para asatidzah, tokoh masyarakat. Di antaranya guru kita bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Zaini. Kita doakan guru kita dan panjang umur, sehat walafiat. Guru kita bersama ini Masya Allah minat akhyarin, golongan orang baik. Beliau ini Ustaz Marullah SAG berpanjang umur, sehat walafiat. Bapak Insinyur Ustaz Yayat Khairuddin berpanjang umur, sehat walafiat. Bapak Haji Abu Bakar, begitu juga Bapak Haji Sabur sebagai tokoh masyarakat, Bapak Rianto sebagai ketua DKM Musalla Ar-Rahmah. Tak lupa pula lurah kita. Ini saya beberapa kali ketemu beliau, mestinya dia beliau jadi menteri agama ini. Doain lurah kita biar panjang umur, sehat walafiat. Terus hadir bersama kita aparatur negara keamanan kita, Bapak Babinsa. Mudah-mudahan antum di dunia jadi tentara Indonesia, di akhirat jadi tentara Allah. Serta para hadirin hadirat semuanya, orang tua saya yang tak mampu Al-Fakir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Tak lupa pula Wakil Wasilah Bapak Alhar, salam sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya sedikit ingin mengingatkan buat ibu-ibu dulu, boleh tidak? Boleh ya? Nanti buat bapak-bapak baru cerita tentang Maulid Ustaz. Dikasih berapa menit saya? 2 jam. 2 jangan. Aneh nggak mau. Kalau boleh jujur, saya kalau ceramah, Lurah, Ustaz, kalau depan ibu-ibu rada-rada grogi. Kenapa? Karena yang namanya ibu-ibu itu kalau buat saya itu namanya keramat berjalan. Allah sama Nabi itu ngasih banyak kelebihan buat kaum perempuan, apalagi buat ibu-ibu. Seperti seorang sahabat pernah bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang mesti kita utamain?
Maka dengan tegas Rasulullah menjawab, ibu. Tumaman. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Kedua kali pun Rasul menjawab, ibumu. Tumaman. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ketiga kali pun Rasul menjawab, ibumu. Baru yang keempat adalah bapak. Jadi ibu berapa? Ibu berapa? Bapak? Oke? Saya ulangi, mau jawab yang kompak. Rasulullah ditanya, orang yang mesti kita utamai yang pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Bapak berapa? Ibu? Oke? Ini kayaknya salah arti ini. Ini pengertiannya salah. Artinya yang namanya kaum ibu itu 3 kali lipat kedudukannya. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahannahunna illa laimun. Ini saya bercerita maulid dulu nih. Kata Nabi, lelaki itu mau disebut mulia kalau dia muliakan kaum perempuan. Maka barang siapa yang menghinakan kaum perempuan, maka lelaki itu adalah orang yang hina. Nah, buat kita nih sebagai laki-laki, mohon maaf perlu saya sampaikan, karena kaum perempuan ini banyak diberikan kelebihan oleh Allah. Di dunia pun kelebihannya banyak kaum perempuan. Kita ini kaum lelaki banyak hal yang kita nggak bisa lakukan, tetapi kaum perempuan bisa lakukan. Nih, tenang Bu, saya belain Bu. Sekarang kita jujur, kita masak sambil gendong anak bisa nggak? Ibu bisa nggak? Kita bebenah rumah sambil cuci piring bisa nggak? Ibu bisa nggak? Bisa. Kita nggak bisa. Kita ambil hikmah kejadian COVID kemarin Pak Lurah. Saya di kejadian COVID berapa tahun yang lalu, ngajar kagak, jumatan kagak, majelis kagak, habis semuanya udah. Kerjaan kita nemenin anak. Anak saya semuanya udah alhamdulillah pada gede bisa jalan diri udah. Nemenin doang 2 jam kagak sanggup. Nemenin 2 jam kagak sanggup gitu. Kalau kita mau jujur, betul tidak? Tapi yang namanya kaum perempuan 24 jam penuh dengan kesabaran. Makanya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kaum lelaki, jangan suka menghina kaum perempuan. Kalau pengen bini kita cakep, wangi, tambahin duit buat bini kita. Girang. Betul tidak? Jangan cuma katain bawa-bawa nih. Pengen wangi, kasih duit yang banyak. Silakan dia berhias. Cuma kesalahan ibu-ibu, mohon maaf, yang kebanyakan nyakitin hati laki-laki, hati suami, mohon maaf. Udah dikasih duit banyak, dan cakepnya bukan buat lakinya. Betul nggak? Jiran kondangan dari cakep, tapi kondangan pakai dasar bolong lagi. Itu bonus buat kaum perempuan. Udah, sekarang kita cerita tentang Nabi. Ya, karena waktunya mepet juga, udah waktu jam 10 ini. Ya, Bu, sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Ini hadir kemari karena apa? Maulid. Karena? Maulid. Emang kenapa Maulid? Mau ngapain hadir Maulid? Saya mau nanya dulu, ada tujuannya kan nih? Saya ingin sampaikan, kebetulan di sini ada aparat kita, ada lurah kita. Mungkin saya sedikit agak berbeda dengan kebanyakan ulama, tapi saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya. Saya di mana tempat menyatakan bahwasanya
peringatan Maulid itu bukan berarti kita menambah kedudukan Nabi Muhammad. Di mana tempat saya katakan hadirnya kita dalam peringatan Maulid ini bukan berarti kita menambah ketinggian daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kagak butuh kita peringatin hari kelahirannya. Nabi Muhammad kagak butuh kita sebut namanya dalam sholawat. Ngomong belak-belakan. Tapi saya punya dalil. Nabi Muhammad gak butuh. Karena kalau saya balik soalnya, seandainya seluruh umat Islam sedunia, bukan sejati bening doang, sedunia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak peringati Maulid Nabi Muhammad, apakah kedudukan Nabi Muhammad menjadi rendah? Ya. Menjadi rendah tidak? Ya. Hina kan Nabi Muhammad? Ya. Kagak bakalan hina, kagak bakalan rendah. Walaupun semua nggak ada yang solawat kepada Nabi Muhammad, walaupun semuanya nggak ada yang peringati Maulid Nabi Muhammad, maka kedudukan Nabi Muhammad tetap tinggi. Kenapa? Karena yang meninggikan Nabi Muhammad bukan kita. Yang meninggikan Nabi Muhammad bukan manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin. Lain ibu-ibu, bapak-bapak kalau kita yang pilih. Lain ibu-ibu, bapak-bapak kalau kita yang agungkan. Lain ibu-ibu, bapak-bapak kalau kita yang puji. Ujian, pilihan, pengakuan kita itu gak bakalan abadi. Satu contoh, ini malam bersejarah ini buat Indonesia. Malam hari ini mungkin kita masih manggil Bapak Jokowi dengan sebutan Bapak Presiden Joko Widodo. Betul tidak? Tapi besok setelah pelantikan Presiden terpilih yang baru, Bapak Prabowo Subianto, maka gelar kepresidenan buat Bapak Jokowi masih dipakai apa ini? Jadi panggilannya apa Bapak Jokowi jadi? Mantan. Jadi apa? Mantan. Jadi mantan. Ini kita politik nih. Ini contoh aja. Jadi mantan presiden. Betul tidak? Kenapa mantan? Karena pilihan manusia. Mantan presiden Joko Widodo nanti panggilannya. Mantan Presiden Megawati, mantan Presiden Soeharto, semuanya jadi mantan. Begitu juga Pak Lurah akan jadi mantan. Begitu juga Bapak TNI akan jadi purnawirawan. Betul tidak Pak? Karena itu pilihan manusia. Mantan RT, mantan RW. Tapi kalau Allah yang pilih, kagak ada mantannya. Umur saya masuk 47. Sampai di malam belum pernah saya dengar ada orang panggil Nabi Adam dengan sebutan mantan Nabi Adam, mantan Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka itu pilihan Allah. Apapun yang Allah pilih, maka keagungannya akan abadi sepanjang zaman. Maka oleh sebab itu, begitu juga tentang Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad gak butuh kita peringati hari lahirnya, tapi kita yang butuh dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang butuh salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, kalau kita baca track record, kalau bahasa sekarang, sejarah perjalanan para nabi dan rasul, mestinya kita bangga jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarah, coba kita buka sejarah Nabi Musa yang Allah utus untuk Bani Israel dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa mendapatkan penolakan dari Fir'aun, Fir'aun ngaku Tuhan, nggak mau menyembah Allah, menantang hukum Allah, bahkan ingin membunuh Nabi Musa. Dikejar Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan, memohon pertolongan Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Lihat lagi Nabi Saleh yang Allah utus untuk kaum Tsamud. Ketika Nabi Saleh mendapatkan penolakan, kaumnya menentang Allah, membuli Nabi Saleh. Nabi Saleh angkat tangan, menyerahkan urusan kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah kirimin petir, Allah bumi hanguskan kaum Tsamud. Lihat lagi Nabi Nuh,
anak kandungnya durhaka pun ditenggelamkan oleh Allah. Coba kita lihat track record perjalanan daripada dakwah Nabi Muhammad. Dari masa hidupnya sampai wafatnya, sampai hari kebangkitan nanti, ternyata satu-satunya manusia yang senantiasa membela, berkorban untuk memberikan kenyamanan hidup dunia dan akhirat hanyalah Nabi Muhammad Rasulullah. Dakwah ke Taif dengan harapan penduduk Taif menyambut kedatangan Nabi dengan marhabanan, dengan sukacita. Sesampainya di Taif, kedatangan Nabi Muhammad disambut dengan cacian. Kedatangan Nabi Muhammad disambut dengan lemparan batu. Sampai malaikat Jibril gergetan. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu, memohon kepada Allah, semudah aku balikkan negeri Taif ini beserta penduduknya masuk ke dalam perut bumi. Apa kata Nabi? Ya Jibril, Allah utus aku bukan pembawa bencana. Allah utus aku untuk rahmatan lil alamin. Seandainya saat ini mereka penduduk Taif tidak beriman kepadaku, niscaya anak dan cucu mereka lah nanti yang akan beriman kepadaku. Sallu ala Muhammad. Enggak disumpahin, enggak dibinasain. Saking besarnya cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Belum lagi jasa-jasa Nabi yang lain. Subhanallah, Siti Fatimah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina alqaka yaumal mawqifil azam wa yaumal ahwali wa yaumal fazail akbar. Wahai Rasulullah, di mana aku harus mencarimu nanti pada hari kiamat, hari yang penuh ketakutan, hari yang penuh bencana buat manusia. Apa kata Rasulullah? Inda babil jannah wa ma'ili wa ulhamdi wa ana syafi'u li ummati ila rabbi. Kemilah aku di dekat pintu surga, karena di dekat pintu surga itu aku bersama umat-umatku dan aku akan memberikan syafaat kepada umatku di hadapan Tuhan. Fa in lam alqika huna, bagaimana ya Rasulullah jika aku tidak mendapati engkau di dekat pintu surga? Kemana kami berlari mencari engkau ya Rasulullah? Inda sirat wa ana qa'imun aqulu rabbi sallim ummati. Kemilah aku di jembatan as-sirat, karena di jembatan as-sirat itu aku sedang berdiri mengangkat kedua tanganku memohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Masih ditanya, jika di jembatanku tidak dapat kutemui engkau, maka Rasul menjawab, indal haud wa anna asqi ummati. Kemilah aku di telaga, karena di telaga itu aku memberikan minum seluruh umatku yang sedang kehausan. Itu pun masih ditanya, jika di telaga masih tidak dapat ketemu engkau, Rasul menjawab, indal mizan, tepilah aku di timbangan, karena di timbangan itu aku sedang biasa bersujud di hadapan Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni seluruh dosa daripada umatku. Itu pun masih ditanya ibu-ibu, jika di timbanganku tidak dapat ketemu engkau, kemana kami harus mencari engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Wahai putriku Fatimah, jika engkau tidak mendapati aku di dekat pintu surga, jika engkau tidak mendapati aku di jembatan, jika engkau tidak mendapati aku di telaga, jika engkau tidak mendapati aku di timbangan, maka temilah aku di tepian jahanam. Temilah aku di tepian jahanam, temilah aku di tepian jahanam, karena di tepian jahanam itu aku sedang berdiri menghalangi percikan api jahanam agar tidak tersentuh kulit-kulit umatku. Sallu ala Muhammad. Karena kalau kita nikah sama janda, kita mesti kenal, mesti tahu jandanya siapa. Betul tidak? Ibu bapak bilang tadi Siti Khadijah nikah sama Nabi dan keadaan janda, berarti Siti Khadijah pernah menikah sebelum dengan Nabi. Siapa suami yang pertamanya? Apakah suami dari suami yang pertama Siti Khadijah dapat anak? Lalu Nabi suami yang keberapa? Tanya yang ketiga. Biar kelihatan siapa yang menang. Siapa nama nenek Nabi Muhammad? Nah ini umat Nabi banyak meninggalkan sejarah Nabinya, lebih kenal sama artis, lebih kenal sama penyanyi, lebih kenal sama pemain bola daripada Nabi. Maka nggak aneh jika Muslim di Indonesia ini mudah sekali akidahnya diacak-acak. Kenapa? Karena banyak umat Nabi Muhammad meninggalkan sejarah Nabinya, banyak meninggalkan budaya
Nabi. Nih, dari tahun ke tahun nih. Dua lama ada lagi yang tukang marah-marahin malaikat. Tahu nggak orangnya siapa ya? Nah, itu disebut tuh. Malaikat diomelin mulu. Di kita, Bu. Subhanallah. Semua problem ada. Yang ngaku Nabi. Sampai kemarin ada lagi tuh perempuan. Ngaku Nabi. Saya pikir yang terakhir itu yang dari Jawa Timur tuh namanya Nabi Tukimin. Saya pikir terakhir. Saya dari marah ketawa. Kalau benar dia Nabi, sholawatnya bagaimana nih? Yang biasa kita sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad jadi berubah Allahumma sholli ala Tukimin. Yang ngaku malaikat juga ada. Kebetulan rumahnya di Kemayoran dan saya ngajar di situ. Bersebelahan sama orang yang ngaku malaikat. Namanya Lia Eden. Ngaku malaikat Jibril. Maka saya baca koran sampai ketawa. Apa yang membuat saya ketawa? Bu, Pak, yang namanya di dunia hampir semua negara punya tentara, punya polisi. Indonesia ada gak polisinya? Tentaranya ada gak? Amerika ada polisinya gak? Ada tentaranya gak? Arab ada polisinya gak? Ada tentaranya gak? Ada. Hampir semua negara ada. Tapi saya berani pastikan aparat yang paling hebat adalah aparat Indonesia. Kenapa? Karena di koran ditulis polisi berhasil menangkap malaikat Jibril. Polisi mana yang bisa menangkap malaikat Jibril? Nggak puas ngaku Nabi, nggak puas ngaku malaikat, yang ngaku Tuhan juga ada. Di kita ngaku Tuhan ada. Tahun kemarin Tuhan ditelepon. Tuhan ditelepon. Oke? Benar apa enggak? Salah nggak saya ngomong? Kata Tuhan lebaran besok, la haula wala quwata illa billah. Namanya Agus Piningit, Tuhan namanya Agus. Sedih hati kita. Sampai malam hari ini pun bencana. Orang-orang yang menistakan agama ini banyak. Kalau kita periksa, pengikutnya itu nggak sedikit. Notabene pengikutnya lihat KTP-nya, mayoritas adalah Muslim. Maka agak aneh. Hal ini banyak terjadi. Kenapa? Karena umat Islam kita ini banyak meninggalkan sejarah. Polemik dasar diadu domba. Yang bikin tesis diundang kagak datang. Tapi bikin kacau umat Islam. Di Banten kagak datang, di Robito kagak datang, tapi di media dia berkoa-koa. Sampai dia mengatakan walaupun ulama sedunia mensahihkan, saya tetap tidak. Wah, ini nggak boleh debat sudah, bawa ke psikiater ini. Akhirnya kita berpikir, ya jangankan model para habaib, nabinya aja dibully, nabinya aja kagak diakuin. Emang nabi diakuin? Pamannya sendiri nggak ngakuin nabi, kaumnya nggak ngakuin nabi, jadi kagak aneh. Ini problem banyak sekali. Kalau dulu problem masalah ibadah, jadi apa yang boleh dibantin? Ada sembahyang subuh, terawih 11, 23, berantem. Datang sama saya, Habib, kita bisa lagi debat, mau berantem ini. Apa? Kita bilang sama dia, terawih yang benar 20 rakaat dan 3 witir. Dia bilang 8 dan 3 witir. Daripada kita ribut, tolong deh Habib jawab secara objektif, tidak mihak ke aneh, tidak mihak ke dia. Saya ketawa, Habib ketawa. Iya, mau nanya mimpi. Ente berapa terawihnya? Ada 8 rakaat terawih, 3 witir. Mana dalilnya? Akhirnya begitu deh. Ente berapa? Ada 20 rakaat dan 3 witir. Mana dalilnya? Akhirnya begitu juga, Beb. Jadi yang 11 sampai 23 yang pada berantem tersebut, kalau kita tanya, dalilnya bukan Quran, bukan hadis, tapi katanya. Sekarang kalau ente 11, ente 23, seandainya saya kagak terawih,
Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, dosa gak saya tarawih? Dosa gak saya tarawih? Yang dosa kalau umat Islam pada berantem. Kita lihat kenyataan umat Islam sekarang ini lebih mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Yang sunnah dipertahankan, yang wajib ditinggalkan. Apa yang wajib? Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, bersatulah kalian, jangan tercerai-berai. Kita di Hadramut tarawih 36 bisa 40 rakaat. Saya praktekin di Indonesia, saya imamnya, saya juga makmumnya. Kagak ada yang ngikutin. 11 sama 23 berantem, bagaimana 40? Yang 11, yang 8 rakaat tarawihnya bisa sembahyang tarawih di tempatnya 20 rakaat. Kalau udah tahu dalilnya. Sembahyang 8 rakaat berjamaah. Tapi 8 rakaat dia pulang sendiri, dia mikir sendiri. 3 rakaat. Betul nggak? Nggak berantem. Yang 23 pun begitu, 8 rakaat bisa sampai tepat 8 rakaat. Tapi 8 rakaat selesai, dia pulang ke rumah diterusin lagi. Sampai 20 rakaat, diterusin 12 rakaat. Kakak saya teriak, "Ya Allah, lebaran nggak jadi besok." Pakai kagak jadi. Lebaran pakai kagak jadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ayo ikhwan. Karena umat Nabi Muhammad udah banyak ninggalin majlis taklim. Udah nggak ngerti bagaimana cara memecahkan masalah-masalah furu'iyah. Sehingga banyak cara-cara Nabi Muhammad yang diabaikan. Apalagi kalau kita lihat cara-cara sekarang ini, umat Nabi Muhammad, mau orang tuanya, mau bapak-bapaknya, mau ibu-ibunya, mau pemuda-pemudinya, mohon maaf, udah kurang begitu doyan sama cara Islam. Kita lihat cara pakaiannya aja udah. Bu. Kita lihat cara pakaian yang laki-laki sama yang perempuan. Yang muda aja dulu kita ambil contoh. Saya kadang-kadang suka sedih bu melihat pakaian anak perempuan sekarang bu. Saya pulang ceramah lagi begini bu pakaian saya nih. Saya lagi bawa mobil kebetulan macet, saya buka kaca. Tiba-tiba ada anak perempuan belia pakai baju yang tali BH doang. Apa namanya? Tank top. Tadinya saya nggak mau liatin, akhirnya saya lihat jadinya. Dia lagi gunting kuku bu. Saya mikir, ya Allah. Akhirnya tiba-tiba temennya lewat pakai motor, panggil, Yuli. Namanya Yuli. Si Yuli angkat tangan, bulu keteknya dari sini kemari. Dan gak punya rasa malu, la haula. Yang lakinya, kalau beberapa tahun yang lalu sering ngumpulnya tuh di Pangkalan Jati. Kalau sekarang banyak di Bekasi sampai di Bandung. Pemuda lakinya bu, Allah, rambutnya bu di sini botak, cuma di tengah doang diri. Kejenger ayam. Namanya anak Pangrok. Tahu Pangrok? Tampak jorok, agak mandi-mandi. Kupingnya bolong, bukan pakai anting, kulkas. Saya pernah tanya, siapa nama kamu? Nama saya Rahmatullah. La haula. Ibu-ibunya suka malu kita lihat. Pakai celana apa sih namanya yang ketat-ketat? Lady. Udah celananya ketat, bajunya juga ketat. Sehingga dia bergerak dikit tuh baju kakat. Kelihatan. Celana dalam bayar 10.008. La haula. Bapak-bapaknya juga. Bapak-bapaknya keren. Setengah 1 jam 2 bangun, setengah 2 ke kamar mandi, kirain mau wudu, dikencing, habis itu didongeng bola. La haula wala quwwata. Ini keadaan umat Nabi. Bagaimana keutuhan umat Nabi? Gampang diacak-acak. Kalau Islam seperti ini terus. Maka oleh sebab itu jawabannya cuma satu. Kembali lagi. Orang-orang dulu bu, saya kaji-kaji, saya banding-bandingkan, beda dengan orang sekarang. Orang dahulu titelnya jarang yang strata 1. Tapi ibadahnya Masya Allah, kejujurannya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah.
maka kehidupan orang dulu itu berkah semuanya. Sekarang cium tangan aja anak sekarang nih, bukan di hidung, di pipi, di jidat, dan kita sebagai orang tua ngebiarin. Budaya-budaya cara yang benar ini udah akhir pupus, maka kita harus hidupkan kembali lagi. Hidupkan syiar daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Nabi Muhammad pengen kumpul sama umatnya. Dan kita nggak usah terpengaruh dengan pandangan-pandangan, akidah-akidah yang lain yang dapat merusak keutuhan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan bingung, beda partai, beda pilihan, tetap kita satu. Ukhuwah Islamiyah kita tetap harus dijaga. Maka oleh sebab itu, selama kita masih hidup seperti ini, perbanyak juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai ungkapan rasa syukur kita, di mana Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat yang pernah hidup di bumi ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya kita. Bukan hanya orang Jati Bening yang pernah hidup di bumi. Nabi Saleh kaum Samud pernah hidup di bumi. Nabi Nuh, kaum Madian yang lainnya, Nabi Adam, terus lagi Nabi Sulaiman. Hampir semua nabi yang punya umat pernah hidup umatnya di atas bumi. Tetapi dari sekian banyak umat yang pernah hidup di bumi, hanya satu yang mendapatkan ciptaan terbaik dari Allah, hanyalah umat Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik di antara umat-umat manusia yang lainnya. Kenapa Allah jadikan kita umat terbaik? Selain tafsirannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, Allah jadikan kita umat terbaik karena kita punya nabi-nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Shallu ala Muhammad. Maka untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, kita memperingati Maulid ini karena kita butuh dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ada sebuah syair mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan, dan kata wajib, walaupun setiap hari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, itu adalah satu kewajiban yang memang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang kita bacakan itu kembali gunanya buat kita. Kalau kita lihat dalam kitab salam, di antaranya dan kitab Muqasyafatul Qulub, kalau tidak hilaf, itu ketika Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, maka Allah bertanya kepada Rasulullah, wahai kekasihku, seluruh alam serta isinya ini milik siapa? Mendengar pertanyaan dari Allah, Nabi Muhammad menangis, tubuhnya bergetar, keringat mengucur deras. Dengan hati-hati Rasul menjawab, milik engkau ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, wahai kekasihku, seluruh malaikat dan nabi itu milik siapa? Bertambah deras air mata Rasulullah, bertambah kencang getaran tubuh Rasulullah. Tak lama kemudian Rasul menjawab, milik engkau ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, wahai kekasihku, umatmu itu milik siapa? Keadaan Rasulullah sama seperti yang pertama dan kedua. Tak lama kemudian Rasulullah menjawab, milik engkau ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, wahai kekasihku, engkau pun ini milik siapa? Hampir-hampir Rasulullah tidak dapat menjawab pertanyaan Allah. Akhirnya dengan penuh kehati-hatian Rasulullah menjawab, milik engkau ya Allah. Terakhir Allah bertanya, di mana Rasulullah tidak dapat menjawab pertanyaan Allah, karena Allah mengatakan, wahai kekasihku, aku yang telah menciptakan langit dan bumi, aku yang telah menciptakan para malaikat dan para nabi, serta aku yang telah menciptakan para umat. Aku ini milik siapa wahai kekasihku? Allah bertanya, Allah itu milik siapa? Kalau 7 lapis langit milik Allah, 7 lapis bumi milik Allah, semua malaikat milik Allah, semua nabi milik Allah, semua manusia milik Allah, alam semesta milik Allah. Allah bertanya, Allah milik siapa? Rasulullah tidak dapat menjawab pertanyaan Allah, hingga Allah berkata, ketahuilah wahai kekasihku, bahwasanya aku ini adalah milik orang-orang yang mau bersolawat kepadamu. Man shalla ala habibi fatahallahu sab'ina baba minar rahmah. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka baginya Allah bukakan 70 pintu rahmat bagi mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamullah ala panjang lebar. Kalau boleh jujur, ini
udah yang keempat di kaki udah gemeteran. Udah gitu besok subuh saya harus ada acara lagi. Doakan saya biar panjang umur, saya istiqomah dalam dakwah. Ini juga udah 19. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Bila itu